Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorena Jiretno dalam program Tribun Timur Update edisi Rabu 25 Maret 2026. Tentunya beragam informasi terupdate akan kami sajikan untuk Anda dan datangnya dari kabupaten ataupun juga kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Tentunya di sore hari ini juga dari Sumatera hingga Kalimantan, peserta PSBM 2026 memadati Hotel Claro. Dan untuk melengkapi informasi tersebut, kita sudah terhubung dengan rekan Renaldi dari Kota Makassar. Selamat sore rekan Renaldi. Baik, selamat sore rekan Vio di studio. Iya, baik. Dapat disampaikan untuk Tribuners ketahui bagaimana kondisi terkini, kemudian dalam kegiatan PSBM 2026 di Hotel Claro, atau mungkin juga khususnya pada saat registrasi tadi. Silakan. Ya, baik rekan Vio di studio. Terima kasih dan tentunya selamat sore untuk para Tribuners dimanapun Anda berada. Ya, seperti yang rekan Vio sampaikan tadi, bagaimana pelaksanaan pertemuan saudagar Bugis Makassar di Hotel Claro pada hari ini sudah mulai berlangsung, di mana pada hari Rabu, tepatnya tanggal 23 Maret 2026, hari ini para peserta dari kegiatan PSBM atau pertemuan saudagar Bugis Makassar ini sudah berlangsung sejak pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah pagi tadi. Dan hingga pada sore sekitar pukul 14.50 waktu Indonesia pada sore hari ini, kami masih melihat bagaimana antrian pendaftaran yang berada di lobi Hotel Claro Kota Makassar masih juga dipadati oleh para peserta PSBM. Tadi kami melihat bagaimana panitia tampak sibuk uh, menjamu para peserta yang tentunya akan mendaftar untuk kegiatan pembukaan PSBM pada Kamis 26 Maret 2026 besok. Tadi juga kami sempat melihat beberapa ketua-ketua PSBM yang berada, ketua PSBM di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Seperti itu kiranya rekan Vio di studio. Baik, melanjutkan yang sudah disampaikan oleh rekan Renaldi bahwa tentunya hingga sore hari ini masih juga dipadati oleh peserta yang hendak mungkin melakukan registrasi. Dapat disampaikan seperti apa sebenarnya alur registrasi yang harus dilalui oleh para peserta di lokasi tersebut? Ya, tentunya rekan Vio di studio sebelum melaksanakan pembukaan yang akan bergelar di Hotel Claro Kota Makassar ini, tentu para peserta akan diregistrasi terlebih dahulu, mulai dari di mana mereka berasal, di mana mereka merantau, dan mereka akan menempati tempat masing-masing dari sesuai dengan domisili mereka saat ini. Tadi kami lihat pada proses registrasi itu tertera ada beberapa daerah-daerah seperti ada dari Pulau Kalimantan dan juga Pulau Sumatera yang sudah melakukan registrasi di meja registrasi di lobi Hotel Claro Kota Makassar. Seperti itu kiranya rekan Fir Studio. Oke, baik. Tentunya beragam peserta hadir dari beragam wilayah maksud saya. Dan tentunya apakah kemudian ada juga yang cukup menonjol mungkin rekan Renaldi seperti mungkin perwakilan komunitas ataupun juga organisasi tertentu yang mungkin hadir juga di hari ini? Ya, hingga pada sore hari ini sekitar pukul 14.53 waktu Indonesia bagian tengah, kami belum menemukan para tokoh yang terlihat di lobi Hotel Claro. Namun tadi kami sempat melihat ada Menteri Agama Nasruddin Umar yang sudah tiba sekitar pukul 1 waktu Indonesia bagian tengah. Namun pada saat kami ingin melakukan sesi wawancara, Menteri Agama tampak sedikit lelah, jadi kami tidak sempat melakukan sesi wawancara kepada Menteri Agama RI. Seperti itu rekan Vio. Oke, baik. Mungkin yang dapat disampaikan juga rekan Renaldi selain Menteri Agama, tokoh lainnya yang berhasil Anda lihat mungkin atau amati di lokasi seperti apa sebelum masuk ke ruangan? Ya, tadi di mana kami sempat melihat Ketua KKS Kalimantan Tengah, yaitu Andi Bustan yang sudah hadir di lokasi. Dan kami juga saat ini masih menunggu beberapa perwakilan dari ketua-ketua KKS provinsi yang direncanakan akan hadir pada pagi, maksud saya hari ini, untuk melakukan pendaftaran di lobi Hotel Claro Kota Makassar.
Dari informasi yang kami terima tadi ada beberapa tokoh nasional tentunya juga yang akan menghadiri kegiatan PSBM yang akan digelar Kamis 26 Maret di Hotel Claro Kota Makassar. Seperti itu kiranya rekan Vio. Baik, juga mungkin yang hal terpenting juga ingin kita ketahui bersama rekan Renaldi mengenai bagaimana pengamanan di lokasi untuk mengantisipasi mungkin membludaknya peserta, apalagi hingga saat ini masih juga mengantri para peserta untuk mendaftar. Ya, tadi kami melihat bagaimana pengamanan tentu sangat ketat dilakukan ya, rekan Vio. Dan tadi juga Ya, baik. Tentunya kita akan tampilkan dulu cuplikan liputan yang telah dihimpun oleh rekan Renaldi. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. baik rekan Vio di studio. Iya, baik. Sudah terhubung bersama kami rekan Renaldi. Bagaimana kemudian tadi pengamanan mungkin sempat terputus pada saat Anda menjelaskan? Baik rekan Vio di studio. Tentu pengamanan yang dilakukan untuk mengawal registrasi di Hotel Claro ini tentu sangat ketat ya rekan Vio. Tadi kami melihat ada beberapa dari unsur Polri maksud saya yang sudah berjaga di Hotel Claro, dan juga tadi kami melihat ada beberapa pengawal yang disediakan juga oleh para panitia di lokasi, dan ada beberapa unsur TNI juga yang terlibat tentunya untuk mengawal kegiatan yang akan berlangsung selama 2 hari ini di Hotel Claro Kota Makassar. Baik, ya mungkin rekan Renaldi dapat disampaikan juga selain tadi sudah melaporkan mengenai pengamanan, selanjutnya apa kemudian agenda yang diikuti oleh para peserta setelah melakukan registrasi, dan apakah juga ada mungkin hal menarik lainnya yang hadir pada PSBM 2026 kali ini, mungkin mengenai stand pameran dan sebagainya? Ya tentu UMKM juga turut dilibatkan dalam kegiatan ini ya rekan Vio, di mana akan ada pameran UMKM oleh kegiatan PSBM yang akan berlangsung selama 2 hari ini di Hotel Claro Kota Makassar, dan juga tentunya beberapa pameran-pameran UMKM lokal dari Sulawesi Selatan itu juga akan tampil kemungkinan besok di hari Kamis di acara puncak yang akan berlangsung di Hotel Claro Makassar. Seperti itu rekan Vio. Iya, baik. Terakhir rekan Renaldi dapat disampaikan berarti khusus untuk di hari ini apakah hanya untuk melakukan registrasi saja atau juga mungkin ada agenda lain yang sudah bisa diikuti oleh para peserta? Dari informasi yang kami terima untuk hari ini hanya akan ada proses registrasi yang berlangsung hingga pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah, dan di mana acara pembukaan itu akan berlangsung pada hari Kamis 26 Maret 2026. Dan tadi kami juga sempat ketemu dengan Ketua Panitia PSBM ini, di mana katanya akan ada 9 gubernur yang akan hadir besok untuk ikut memeriahkan acara pertemuan para saudagar asal Sulawesi tersebut. Seperti itu kiranya rekan. Oke, baik. Terima kasih atas laporannya di sore hari ini rekan Renaldi. Kami menunggu update terbaru yang sejalan dengan kegiatan besar dari pertemuan saudagar Bugis Makassar yang berlangsung di Kota Makassar dari hari ini hingga hari esok, dan disampaikan untuk Tribuners ketahui secara bersama. Selamat kembali bertugas dan juga beraktivitas rekan Renaldi. Dan berikut untuk Tribuners kami akan tayangkan cuplikan liputan yang telah dihimpun oleh rekan Renaldi. Berikut laporannya, selamat menyaksikan.
Iya. 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 Iya.
Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. PLN UIP Sulawesi menggelar safari Ramadan di kantor UPP Sulawesi Tenggara. PLN menyalurkan santunan lebaran kepada panti asuhan Al-Hidayah yang menaungi 45 anak bersama 5 pengasuh serta 2 penyandang disabilitas tunanetra. PLN juga menyerahkan bingkisan Ramadan kepada Pondok Pesantren Al-Mansyurin yang menaungi 21 santri dan 11 tenaga pengajar. Bantuan ini diharapkan dapat membantu kebutuhan para penerima manfaat selama menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. PT PLN Persero melalui Unit Induk Pembangunan Sulawesi menggelar kegiatan Safari Ramadan 1447 Hijriah yang dilaksanakan oleh PLN UPP Sulawesi Tengah di Kota Palu. Kegiatan ini diisi dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, tausiah, serta doa bersama sekaligus penyaluran berbagai bantuan sosial. Melalui safari Ramadan ini, PLN berharap dapat terus menyalakan harapan serta menghadirkan energi kebaikan bagi masyarakat. Guna membangun kesadaran keselamatan sejak dini, PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi menggelar program PLN Goes to School di SMA Negeri 21 Makassar. Para siswa dibekali pemahaman langkah darurat saat banjir, cara mematikan aliran listrik secara mandiri, serta penggunaan instalasi listrik yang sesuai standar. Edukasi ini menjadi bekal penting agar aktivitas ibadah di bulan suci Ramadan dapat dijalankan dengan aman tanpa gangguan listrik. PT PLN Persero UIP Sulawesi menyalurkan bantuan TJSL melalui program Katimbang Siaga Bencana di Kelurahan Katimbang, Kota Makassar. Bantuan ini menjadi upaya PLN memperkuat kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi banjir yang kerap melanda wilayah tersebut. PLN berharap masyarakat semakin siap menghadapi potensi bencana sehingga aktivitas sehari-hari termasuk ibadah di bulan Ramadan dapat berlangsung dengan tenang.